Medan. Gimana kabarnya Tribuners hari ini? Alhamdulillah pasti sehat-sehat lah Dek ya. Pasti mereka nunggu-nunggu kita nih Kak, karena kan mereka pasti nunggu berita yang akan kita bawa hari ini. Kayaknya hot nih hari ini ya. Se-hot mulut kami ya kan. Iya betul. Kita kayak ini ya kan, satu merah satu hijau kayak apa ya? Apa? Lemper apa gitu ya? Enggak lah. Kue-kue lapis kayak gitu. cewek-cewek kue. Oh, cewek-cewek kue. Gak boleh ketawa, nanti langsung di ini Bahagia kita. kan? Iya. Biasa aja. Biasalah, kan namanya kan kita juga harus bahagia selalu kan. Nah, jadi seperti biasa ya kan. Ini Iya. ada berita tentang apa nih, Dek? Tentang kayak yang pertama tentang polisi nih Kak. Ada lagi tentang perselingkuhan. Kayak banyak kali ya perselingkuhan ya. Beda lagi polisi sama yang kemarin. Kayaknya beda. Ya udah gimana Kak, bacain Tapi ini dulu. udah pasti kan, maksudnya pasangan itu nggak bakal menarik kata-katanya kan. Itu kita belum tahu, Oh, kayak gini sih, makanya jebak bete aku. makanya kita baca dulu beritanya baru kita tahu ya Oh, kan. iya. Tribuners juga nunggu-nunggu loh Iya, soalnya. kayak sarung gitu jilbabku di situ ya, Dek. Pala loh. Aduh, bahas jilbab ibu ini kayaknya Ini ya, gimana ya? biar lebih terhormat gitu ya. Iya. Nggak ya kayak gini sih. Iya, lain kali pakai mukena Bu, pakai panjang dia biar ketutupan ya kan. Jadi lehernya jadi pendek loh. Iya, ya udah lanjut Kak, langsung ke topiknya Kak, ke beritanya. Sambil Berita pertama. kita lihat TikTok kita dong. Oh, sambil lihat tap-tap TikTok. layar ya Tribuners ya. Oke, tap-tap layar ya. Oke, iya. Kayaknya udah berapa juta nih Kak yang like, Maksudnya Kak? apa? Hampir ini jadi kita sambil ini juga deh, maksudnya lihat ini juga ya kan teman-teman Tribuners mungkin yang mungkin apa namanya nonton juga di Iya, TikTok ya kan, betul. pasti sambil give tap layar supaya makin banyak yang nonton. Nah, ini ada berita pertama nih Dek. Tentang apa? Tentang seorang ibu Bayangkari berinisial AHS melaporkan suaminya Ibtu MIP yang diduga berselingkuh dengan perempuan lain katanya. Jadi menurut AHS, kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh suami bersama dengan seorang perempuan berinisial AM sudah berlangsung sejak 2021. Berarti AM itu udah 2 Adi tahun Marta, ya? aku rasa. Hah? Adi Marta. Ya kan? Perempuannya namanya kurasa itu. Ya ampun, dan Gak seujuan ada aja. campuran deh. Berarti udah cukup lama ya, dari tahun 2021 Oh, iya. sekarang 2023. 21, 23, iya. Iya, 2 tahun loh. Iya, hampir 2 tahun lebih kurang. 2 tahun lebih. Ya udah lanjut Kak. Oke, jadi awal mula terjadi perselingkuhan itu tanggal 28 Oktober 2021. Dia tiba-tiba ngechat saya bilang mau pisah sama saya. Jadi dia bilang jangan ganggu-ganggu saya. Dia blokir nomor saya, gitulah kata AHS ya kan sama kita nih. Jadi setelah kejadian itu ia mencoba melaporkan hal tersebut kepada keluarga suaminya dan meminta untuk datang ke Jakarta untuk bertemu dengan MIP. Jadi sampai di Jakarta saya nggak tinggal sama dia, saya nginep di hotel katanya. Nggak berapa lama saya nemuin dia ada pakaian perempuan dan minuman di tempat tinggalnya. Wih, udah kali Dek. Iya, berarti Emang dari situ lah mulanya ya. Awal mula ketahuannya ya kan. Nah jadi saya tanya, tanya katanya punya temannya. Besoknya saya nemuin di HP-nya ada video bugil mereka. Aduh, udah kali Dek. Kenapa sekarang asal kayak gitu di videoin ya? Mungkin sebagai ini apa namanya Dek? Sebagai apa? Apa ya namanya? Apa sih? Dokumentasi. Mungkin. Dokumentasi pribadi. Kan? Mungkin mereka itu sebenarnya pengen jadi videografer. Kurasa sebenarnya. juga mereka Ya kan? mencoba menjadi kakek Sugiono. Nggak boleh kurasa. disebut yang agak-agak ini Kak di sini. Kakek. Oh, kakek. Security juga ada loh namanya Sugiono Dek. Oh iya. Nanti kita dimarahi loh Kak sama ini siapa? kita. Sama siapa? Yang rambut putih itu. Oh, Suhu. Suhu kita nanti marah ya di Iya. belakang kan. Udah melototi kita soalnya. Oh, iya. Kita lanjut ke beritanya. Iya, jadi ibu dua anak ini menyebutkan bahwa dirinya menemukan sebanyak 12 video asusila milik suaminya bersama dengan selingkuhan tersebut. Aduh, makanya itu ya kan kadang-kadang kita mau cek handphone suami tapi takut ya Iya, kan. betul. Takutnya ada kena apa tuh namanya? Ada video-video gitu ya kan. Cuman kalau nggak dicek juga penasaran ya kan, Iya. walaupun mungkin isinya salah satu provider ya kan, perpanjang ini cemana ya kan. Iya. Agak-agak cemana gitu. Kalau adek ngecek di rumah Enggak. nggak ngecek ya? Jarang. Tapi kalau lagi mandi pasti lagi dicek kan? Aku ngecekin Shopee-nya aja. Oh, Shopee. Tapi kalau suami lagi mandi cek juga kan, nengok-nengok juga kan? Apa? Nengok-nengok juga kan? Kalau suami lagi mandi tiba-tiba kan handphonenya letak sini, pasti ngecek juga kan? Ngecek TikToknya. Ngecek itu ya Nengok kan? abis nengok apa deh gitu Oh ya. iya, itu harus dicek itu Iya. deh. Kayak ada kawan kita yang ketahuan kemarin. Nah, Ya ini udah, ada langsung. ada videonya ini, kita saksikan dulu ya. Cekidot.
dugaan perselingkuhan itu gimana Kak ceritanya? Jadi awal mula terjadinya perselingkuhan itu saya tahu waktu itu tanggal 28 Oktober 2021 dia WA saya tiba-tiba. Padahal 1 jam sebelum dia WA saya itu kita baik-baik, tiba-tiba dia WA, dia bilang dia mau pisah sama saya. Dia bilang jangan ganggu saya, mau pisah. Dan akhirnya dia blokir HP saya. Setelah itu saya lapor ke kakak ipar, terus saya habis itu lapor ke mertua. Besoknya saya disuruh datang ke mereka, dan mereka nyuruh saya supaya ikut ke Jakarta. Ibaratnya kayak mertua dan kakak ipar semuanya mungkin sudah tahu bahwasannya ada dugaan perselingkuhan, karena sebelum itu mertua saya sudah pernah jalan sama selingkuhannya suami saya. Jadi saya disuruh ke Jakarta, ibaratnya kayak cari bukti lah, terus temenin dia gitu. Nah sampainya saya di Jakarta, saya nggak langsung tinggal tempat dia, saya nginep di hotel. 3 hari setelah itu saya tinggal di tempat dia. Nggak berapa lama, sekitar 3 hari kalau nggak salah, itu saya langsung nemuin itu bahwasannya ada foto, ada pakaian perempuan, ada minuman. Jadi saya tanya, katanya itu punya temennya. Setelah itu besoknya saya nemu lagi di HP-nya dalam keadaan nggak dikunci. Saya buka HP-nya, saya ke WA, ternyata WA-nya di password. Habis itu saya buka galeri, saya nemuin capturean kayak video gitu, tapi capturean bugil, mereka bugil gitu kan. Habis itu saya foto dari HP saya, terus saya kirim ke kakak ipar saya bahwasannya emang benar ternyata suami saya selingkuh. Nah dari situ pertama kali ketahuan. Habis itu setelah nggak berapa lama dia tahu saya bahwasannya punya bukti itu, dia hancurkan HP saya segala macam sampai benar-benar hancur. Habis itu kita sering di dalam flat itu dikunci sama anak-anak. Malamnya saya nemuin lagi, saya dapat video, ada kalau nggak salah saya tuh ada 12 video asusila mereka yang mereka lakukan. Saya rekam pakai iPad saya karena HP saya kan sudah hancur nih, semuanya sudah hancur. Saya rekam lagi pakai iPad saya. Terus saya kasih tahu sama mertua dan kakak ipar saya bahwasannya ternyata mereka sudah buat video seperti itu. Itu tadi ya. Aduh, mereka lihat deh. Ya kita langsung aja tanya ke reporternya ya kan Iya, Kak. ini reporter khusus untuk pelakor kayaknya abang ini. Menangani khusus dia kayaknya ya. Padahal dia baru sehat sakit loh. Oh iya. Kakak nggak jenguk dia kemarin abang ini kan? Iya. Dia masuk rumah sakit loh kemarin. Udah sehat abang? Udah sehat, alhamdulillah, lagi Alhamdulillah. tahap pemulihan. Tahap pemulihan. Tahap Karena pemulihan. kerja keras sekali. Iya, itulah karena kerja keras Luar untuk biasa kali untuk Tribun. untuk mencari berita terhot ya. Terupdate pastinya. Terupdate juga. Ini salah satu berita terhot juga karena Betul, menyangkut itu. oknum kepolisian. Tentang hot juga. Ya kan, beritanya tentang hot juga Iya. videonya ya kan. Asal nggak tersebar aja kayak Iya. kemarin itu. Ya udah lanjutkan langsung. Bang Alfensyah, kira-kira waktu awal mula gelagat-gelagatnya itu kok bisa ketahuan sampai curiga istrinya itu Bang? Kayak mana itu kejadian ceritanya Bang? Kok bisa sampai kayak gitu Bang? Kok bisa sampai viral jadinya Bang? Gimana ceritanya Bang Alfensyah kira-kira? Silakan laporannya Bang. Ya, baik Kak Lani, Kak Tari, dan juga Tribuners. Ya, memang awal terungkapnya kasus perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh salah seorang perwira berpangkat ini bermula dari tahun 2021 yang lalu, di mana tiba-tiba suami dari istrinya ini meminta agar mereka ini bercerai secara tiba-tiba karena sebelumnya tidak ada keributan begitu. Nah dari situ istrinya ini curiga bahwasannya suaminya ini berselingkuh begitu. Namun setelah dilakukan pengecekan di handphone dan juga di laptop milik suaminya ini dan ditemukan begitu bukti-bukti video asusila suaminya ini bersama dengan selingkuhannya ini di dalam hotel begitu. Nah dari situ dia ini melapor kepada kakak ipar dan juga mertuanya terkait perselingkuhan si suaminya ini. Nah memang sebelumnya si istrinya ini mengatakan bahwasanya
mertuanya ini sudah mengetahui hal perselingkuhan itu karena istrinya ini mengatakan bahwasannya selingkuhannya ini sempat diajak bertemu begitu dengan mertuanya di sebuah kafe begitu. Nah, di sana dia pun akhirnya membongkar-bongkar lagi laptop dari suaminya ini dan ditemukan ada 12 video dan itu sempat direkamnya menggunakan handphone begitu dari si istrinya ini. Karena ketahuan direkam, handphonenya ini sempat dirusak oleh si pelaku dan dia hanya bisa menyelamatkan 2 video asusila milik suaminya ini. Nah, setelah kejadian itu dia pun melaporkan suaminya ini ke Polda Sumatera Utara terkait kasus KDRT psikis begitu dan ke Propam Mabes Polri terkait perselingkuhan dari si suami. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Mabes Polri di mana hasil keputusannya itu memang menunggu sidang etik karena suaminya ini terbukti bersalah begitu karena telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial AN. Begitu cerita singkatnya. Oke Bang, apakah selingkuhannya ini juga anggota kepolisian atau gimana Bang? Ya, menurut informasi yang didapat dari istrinya ini, selingkuhan suaminya ini merupakan warga sipil dan juga berstatus janda 2 orang anak begitu, Kak. Oke. Oke Bang, kenapa berarti ininya istrinya baru ketahuannya baru-baru ini ya Bang ya? Atau dari sejak tahun 2021 Bang? Ya, dari tahun 2001 itu sudah sempat ketahuan dan sempat dilaporkan saat itu suaminya sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi kepolisian begitu. Nah, sempat dilaporkan ke PT IKA oleh istrinya ini dan oleh pihak PT IKA ini sempat melakukan perdamaian begitu antara keduanya dan si suaminya ini sempat membuat surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun setahun kemudian ternyata suaminya ini tetap berulah begitu dan sering bertemu dengan perempuan ini di luar kota begitu. Nah, dari sana si istrinya ini pun sempat mendapati video prewed dari si suaminya ini bersama dengan selingkuhannya di Gunung Bromo. Nah, dari situ dia pun melaporkan kembali ke Propam Mabes Polri dan akhirnya sampai sekarang kasus ini masih berlanjut dan belum diketahui apa hukuman yang akan diberikan kepada si suaminya ini. Oke, kira-kira apa namanya, bakal ada sidang kode etik berarti setelah ini ya Bang, setelah kelanjutan kasus ini Bang ya? Ya, menurut keterangan yang kita dapat dari SP2HP yang dipegang oleh istrinya ini memang suaminya ini bakal di sidang kode etik kan, namun belum pasti jelas kapan akan disidang etikkan. Kita juga masih berupaya menghubungi pihak Propam Mabes Polri terkait kasus ini, begitu. Oke Bang, tadi Abang jelaskan bahwa ibu mertuanya sudah tahu juga tentang perselingkuhan ini kan Bang. Apakah ibunya sempat melarang polisi tersebut atau gimana Bang? Ya, terkait itu kita belum mendapatkan keterangan resmi dari mertuanya ini. Namun menurut dari keterangan si istrinya ini, dia sempat dilaporkan juga ke polisi terkait ITE karena sudah menyebarkan video asusila yang dilakukan oleh suaminya ini berserta selingkuhannya. Namun padahal menurut pengakuan istrinya ini, video tersebut hanya dikasihnya kepada kakak iparnya dan juga mertuanya. Namun mertuanya ini malah melaporkan si istrinya ini ke polisi terkait undang-undang ITE karena telah menyebarkan video tindakan asusila itu. Padahal macam macam enggak. Ya. Aku jadi ngerasa ini kayak Virgon loh. Virgon. Itu macam berita kita ketiga. Kan seperti ini juga akhirnya dia dibela sama mertuanya ya kan. Padahal yang salah anaknya ya kan dibela ya sama mertuanya. Kayaknya harus kayak minta ini tuntutan 2M gitu ya kan. Untuk iya, betul. Apa tuh namanya deh, uang bulanan. Harus digituin kayaknya. Iya. Oke. Jadi kira-kira Bang kalau boleh tahu si perempuannya itu ada apa kan, kerja di instansi mana gitu Bang?
Ya, kalau itu belum diketahui ya, namun menurut pengakuan istrinya ini si selingkuhannya ini merupakan warga Marelan begitu. Dekat. Namun untuk pekerjaannya belum diketahui secara pasti. Nanti ada bodyguard kami bang, bisa langsung melacak di situ ya kan. Iya, betul. Siapa sih di sana itu ya? Tinggal kasih tahu ciri-cirinya aja Iya, ya benar. kan. Kasian juga Kak ini ya. Takutnya pengusaha yang kayak kemarin-kemarin itu. Iya, mungkin. Takut juga seperti itu. Cantik-cantik Ya udahlah Kak, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Bang Alpiansyah gimana sih tipsnya Bang supaya tidak menemukan yang kayak gini-gini lagi kasusnya Bang? Iya, Ya kan? benar. Macam mana Kami gitu? agak-agak ngeri kami, gitu Bang. Bang. Iya. Kemarin sama Abang Freddy bahas tentang kayak gini juga. Iya kan? Bang Freddy agak takut juga karena Atau bahasa sengaja ya pelakor. kalian ya Bang, waktu kami tentang Iya. perselingkuhan ya. Heeh. Heeh. Tipsnya Bang sebagai laki-laki ya kan harus gimana kita perempuannya kan, Dek? Memang parah gitu. Ya udahlah, makasih banyak Bang Alfiansyah untuk laporannya. Kita tunggu ya kan laporan selanjutnya tentang kasus ini. Iya. Selamat sore Bang Alfiansyah, sehat selalu Ya, Bang. selamat sore Kak Lani dan Kak Tari, sehat selalu. Nah, Bang itu Alfiansyah pasti gini, ini apa sih tak mau ngomong apa-apa, ini? tak apa-apa, terus katanya gitu kan. Kalau udah ngeleci nomor 1 katanya gitu ya kan. Tapi bete kalau loh Dek kayak gitu. Ya Kenapa? kan? Dia udah ke Jakarta ya kan. Heeh. Nemuin itu kurasa. Iya. Aduh, yang dalaman itu di situ kurasa tercecer jatuh di bawah suaminya kurasa. Atau Iya. jangan-jangan suaminya yang make itu kan? Mungkin. Berarti suaminya kok macam teman kita dong. Teman kita ya. Iya, kalau dia suka pakai baju-baju yang kewanitaan yang pinky-pinky girly gitu dia suka. Mini set gitu ya. Mm-mm, Mini set suka. untuk olahraga supaya Untuk olahraga. main ini Betul. badminton dia nggak Iya. apa atau Iya, kekar betul. gitu ya. Tapi Hello Kitty deh. Aduh. Kak, ini ada nih Kak dari siapa nih? Aduh, banyak nih yang komen-komen nih Kak. Terus banyak juga yang ngasih gift sama kita. Sampai ada yang ngasih singa nih. Oh, dari iya. si Wirlani Arif. Ngasih singa dia ya. Iya, tapi kayaknya singa kecil ya. Singa mini kayaknya dikasih. Iya. Ya doain aja deh, mana tau besok dia kasih singa besar kan. Iya, terus ini Aum ada katanya dari tiba-tiba asli bawa yang asli deh. Dibawa yang asli singanya. kita yang dimakan. Operatornya ya kan? lah. Operatornya dulu cuci mulut katanya. Kak, ini dari si Daniel katanya Iya, kan. Rido ngasih ini deh, nasi apa Apa? nih? Nasi gurih. Iya, banyak Rido ngasih Kak. Oh, luar biasa. Iya, biasa. Terima Dia kasih kayaknya Rama, kita selalu kayak tuh. harus joget dulu lah. Tet, 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 tet. Oke, kalau ada yang nge-gift kan Gak usah gitu. Kak nyebur dulu. Jangan lah, Nggak capek usah. lah nyebar-nyebar. Ah, iya, Capek udah. lo buat alis dek berkali-kali kita. Iya, katanya kan cepat aja, katanya pecat saja oknum polisi tersebut, katanya gitu. Iya kan Bang, pecat aja kan Bang. Seperti itu katanya kan. Oh, Baru oh. dari si Paling nih Kak, yang Kayaknya emosi fans kali kita. Bang Daniel ini ya kan. Main pecat-pecat aja deh, pala deh. Dari kurasa. fans kita nih. Kata kakak itu mertuanya udah jalan sama selingkuhan suaminya, udah kayak di drakor-drakor ya Kak. Apaan sih dia tuh? Iya kan? Ya banyak nonton telenovela kayaknya. Iya. Salah ya, drakor ya. Iya. Baru kan si Paling ini loh Kak, di bawahnya ngomongnya kok Iya. ngeri kali Kok ya janda kan? paling terdepan ya katanya. JPT katanya ya kan. Apa Ha-ha. JPT? Oh iya, Iya. kepanjangannya itu ya. Ha-ha. Aduh ngeri kali. Ini lagi ada si Dolly El King tap-tap muka orangnya, jangan lah Bang, retak muka kami nanti. Iya betul. Baru katanya, Bayarnya aja di tap-tap Bang. Kak si Rido ini kita minta spill baju kita Kak. Dia Jangan. minta keranjang kuningnya di mana Nggak katanya gitu ada, ya belum kan. kita rendikan deh. Mm-mm. Mana? Keranjangnya udah ada emangnya biar kita masukkan. Nggak bisa lah. Oh, nggak bisa ya? Kasih mawar aja dulu baik-baik. Iya, kasihlah kami dulu mawar. Biar jadi Esmeralda Rosalinda kita. Iya kan. Biar kami nanti kalau pakai nanti kami letaklah mawar tuh di sini ya kan. Nggak ada bunga di sini ya. Nggak ada deh, ada. Ada masih daunnya aja belum berbunga. Betul itu. Ini ada berita kedua nih Tribuners. Ada berita kedua tentang siapa Tunggu ya, itu kok balik Kak? ke berita pertama lagi ya. Oke, jadi ada berita tentang seorang korban tenggelam di Sungai Asahan pada Selasa hari ini, semalam ya. Jadi Anju Pasaribu 23 tahun adalah seorang pekerja yang pekerjakan majikannya pada lahan yang berada di sungai tersebut. Ya aku jadi nginget sama itu deh, Gimana? yang di Binjai itu, Gimana? yang Ruda Paksa itu. Oh iya. Nggak tahu. Tahu kan? Yang di Paksa kerja itu loh. Oh yang kerangkeng. Oh iya ngeri iya kali iya. itu loh deh. Yang kita bahas sampai selalu kita bahas itu ya. Heeh. Dan nggak habis-habis ya Nggak kan. bisa. Kayak mana sekarang kasusnya itu? Ya kayak gitulah, dia masih dihukum. Masih dihukum. Jadi nggak terbongkar lagi yang lain-lain ini ya?
Sepertinya belum. Belum ya. Mungkin bakal terbongkar lagi tuh. Kan masih diusut juga kan terus-terusan. Jadi teringat aku sama ini ya kan. Berita itu ya. Jadi menurut Kadis Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba, Pergaulan Marpau menjelaskan korban bukanlah warganya melainkan warga Simalungun. Berarti dari pendatang ya dibawa ke situ ya. Merasa dipekerjakan di situ ya kan. Jadi korban ini namanya Anju Pasaribu, 23 tahun, penduduk Simalungun, bukan penduduk Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba. Ini yang perlu digarisbawahi katanya gitu. Berarti ditegaskan kalau dia bukan warga situ ya kan. Nah, jadi ia juga menegaskan bahwa korban tersebut adalah pekerja kebun. Korban tersebut ternyata sudah terbiasa menyeberangi sungai tersebut dengan berenang karena arus di lokasi relatif tenang. Aduh, itulah katanya peribahasa tenang-tenang menghanyutkan. Iya, tiba-tiba mungkin ada banjir mungkin gitu ya. Atau banjir bandang gitu. Mungkin dia terbawa arus kan, biasa kan Dek kalau yang arusnya kencang itu kan atasnya itu kan tenang dia. Tapi berarti ini deras. cuma pakai macam apa sih Kak? Apa? Macam yang kecil gitu aja ya, sampan apa Berenang sih? katanya dia kan. Oh, dia berenang. Oh iya, menyeberangi sungai tersebut dengan berenang karena berenang. Nah, jadi ia Ngeri seorang ya. pekerja kebun yang dipekerjakan majikannya di sini, bukan penyadap pinus tapi pekerja kebun katanya gitu kan. Jadi kronologisnya itu dia mau pulang sekitar pukul jam 6. Kebetulan ia dikerjakan majikannya di lahan yang berada di seberang sungai katanya gitu kan. Jadi ia memiliki kebiasaan setiap pulang ia menyeberangi sungai dengan berenang. Oh, panas ya kan. Mungkin dia berenang lah dia. Enggak, mungkin dia memang di situ kali. Kalau untuk ke sana harusnya Jauh. barangkali nggak ada jembatan. Biasa. Itulah makanya ajak pemerintah kok bisa dibuatlah jembatan ke situ ya kan. Terus biar saya- jangan memakan korban lagi. Di situ ada ponton kata, namun pontonnya itu ada di seberang apa ponton Dek? Nggak tahu, mari tanya aja langsung. Ia juga bersama temannya dan saat itulah kejadiannya. Jadi pas mau ambil ponton itulah kejadiannya. Berarti Dia nggak tanya- sempat lah mungkin diselamatkan dengan temannya Iya, ya. mungkin langsung terbawa arus ya kan. Namanya memang naas tuh nggak ada yang Itu, tahu iya ya kan. benar. Tapi kita lihat dulu videonya supaya nggak tahu apa sih ponton tuh, yang mana tahu ya kan. Oke, jadi si korban yang pada saat ini namanya Anju Pasaribu, umur 23 tahun, penduduk Simalungun. Penduduk Simalungun, bukan penduduk desa Siantar Utara. Bukan penduduk desa Siantar Utara, kayak berarti garis bawah ya dia. Cuma dia di desa Siantar Utara ini dia numpang kerja. Nah, kebetulan dia ada bekerja berkebun, jadi dia dimanfaatkan. Pekerja kebun atau memang penyadap pinus? Bukan penyadap pinus, pekerja kebun, cangkul. Nah, Ya, jadi lain, penyadap pinus lain. ya, jadi dia jadi korban itu bisa dijelaskan kronologinya gimana Pak Kades? Kronologisnya dia mau pulang kerja sekitaran jam 6 sore. Dia mau pulang, kebetulan dia dikerjakan oleh majikannya itu di seberang sungai. Jadi dia mau pulang, udah kebiasaan dia katanya dia mau pulang, dia setiap mau pulang itu berenang. Jadi udah bukan berarti sekali dua kali dia berenang. Memang ada kita disediakan di situ ponton untuk penyeberangan. Tapi pada saat itu pontonnya di seberang, jadi dia mau ngambil ponton ini karena ada ikut temannya. Di situ kejadiannya. Oh, Pas mau ngambil ponton ini, situlah dia kejadiannya. Jadi bukan sekali dua kali dia menyeberang. Pas nas pada hari itu dia kelewatan. boleh dijelaskan soal sungai ini apakah alirannya deras atau gimana Pak Kades? Kalau sungai ini di daerah pas kejadian ini dia agak sedikit dia agak tenang. Karena apa? Di bawah ini kan sudah berada di cek dam. Nah, jadi dia agak tenang. Tapi di atasnya ya mungkin dia agak lebih deras. Nah, himbauan kita Pak Kades dengan ada peristiwa ini kepada masyarakat sekitar bagaimana? Himbauan saya kepada sekitaran, khususnya daerah saya, walaupun siapa yang pengguna jalan apa nama Sungai Sani,
mancing atau apapun itu sekali tolonglah hati-hati. Karena apa? Kita setiap tahun pasti ada korbannya. Terus yang kedua, bagi masyarakat yang singgah di desa siapapun itu, tolonglah melaporkan diri ke kepala desanya. Jadi kita tahu jangan seperti ini. Nah, ini Semangasia, ini bukan warga saya, bukan warga Tangga Batu 1, bukan warga Permasia yang kedudukannya dia KTP-nya itu di Simalungun. Jadi kita ini sekarang kita lakukan ini, kita koordinasi dengan tim semua, kita dari segi kemanusiaannya. Iya, kira-kira gitu Pak. Jadi Nah, padahal itu dia. tenang gitu ya, Dek ya. Iya benar, akhirnya tenang ya. Tapi kita terbawa mungkin pada saat itu mungkin tak ada apa sih Kak? Mungkin dia ke arah atas tadi kata Bapak itu kan, karena di arah atas itu dia airnya agak apa sih, ombaknya agak deras, bukan ombak ya Kak, apa sih? Aliran Arus. aliran arusnya itu agak deras gitu. Ya udah Kak, kita langsung aja ke reporternya, ada Bang Maurits. Halo, selamat Halo, sore, selamat sore Maurits. Bang. Selamat sore Kak Tari, selamat sore Kak Molly, selamat sore Medan. Kok Molly? Siapa dia? Lani Bang, Lani. Oh. Kak Lani. Kan aku nggak pirang, Bang. Ya kan. Oke. Oke, Bang, mengenai kejadian ada korban ini tenggelam di apa kira-kira Bang, sungai itu sudah memakan korban berkali-kali Atau baru memang kali baru ini? kali ini saja, Bang? Silakan laporannya, Bang. Oke, terima kasih Kak Lani sama Kak Tari. Tadi kita sudah dari lokasi melihat bagaimana proses pencarian. Kejadiannya kemarin pada pukul 18 atau pukul 6 sore, dia berupaya menyeberang yang biasanya dia berenang karena memang daerah situ ya relatif hangat lah, bukan panas juga tapi hangat. Jadi kemungkinan besar, dan dia juga orang Simalungun kan, jadi dia pintar katanya berenang. Jadi dia mencoba beberapa kali lolos, dan pada hari itu nahas kejadiannya bahwa dia tak bisa lolos. Ponton itu yang dalam layar itu kan ada seperti getek gitu, itu yang disebut dengan ponton. Baru tadi Kades bilang bahwa memang setiap tahunnya memakan korban, karena memang kan kalau kita lihat di sekilas bahwa airnya tenang, tapi di bawah arusnya sangat deras gitu. Oke Bang, Bang berapa lama Bang pencariannya Bang waktu tenggelam itu Bang? Nah, beberapa kali ya sudah kita ikuti juga proses pencarian di aliran Sungai Asahan ini, itu memakan waktu bisa sampai 4 hari Kak. Wow. Karena memang kan mereka menunggu sambil mencari, kalau memang cepat dia mengambang, kan tubuh manusia juga butuh beberapa hari dan juga cuaca terik supaya dia cepat mengembang dia. Setelah mengembang baru dia mengambang. Di sisi lain juga karena arus sungai deras, jadi ketika dia di dalam bisa juga dibawa oleh palung begitu. Jadi aliran ini berbeda dengan aliran sungai-sungai yang ada di kawasan Danau Toba ini, relatif lebih deras gitu. Oke, Bang, berarti aliran itu sampai ke Danau Toba itu gimana itu, Bang? Aliran sungai. Dari Danau Toba inilah air yang digunakan oleh PT Inalum juga sebagai pembangkit listrik. Maka beberapa sekat di lokasi tadi kita lihat sudah ada beberapa sekat yang dibuat untuk menjaring sampah-sampah. Jadi beberapa ada pintu-pintu air begitu. Jadi nah itu yang membuat kemungkinan ini akan lebih gampang ditemukan, karena dari lokasi awal atau TKP awal itu ada 1,4 km mereka menyisir. Jadi 800 meter pusaran itu mereka kelilingi untuk melihat apakah di pinggiran itu kan ada eceng kondo itu bertebaran. Jadi apakah di sana mereka terus mencari sebelah itu Kak. Oke, kira-kira Yang pasti ini akan segera dapat, karena dengan kondisi medannya atau lokasinya itu beberapa ada sekat jalur airnya gitu yang dibuat oleh PT Inalum Oke untuk Bang. mencari eceng kondo itu ya. Oke Bang, apakah tahap selanjutnya akan dibuat jembatan Bang untuk di situ atau gimana Bang? Sebenarnya ada jembatan di sana, tapi dari daerah situ memang agak jauh dia jembatannya. Tapi untuk pembuatan jembatan karena ini kan daerah perladangan begitu, jadi
amat susah, dan setelah ledang itu langsung hutan lindung gitu. Jadi sebenarnya kalaupun beraktivitas mereka aman-aman aja sih menggunakan ponton itu. Hanya kawan ini mengambil cara lain dengan berenang seperti itu, Kak. Oke, jadi bersama temannya tadi korban pada saat terakhir kali sebelum tenggelam itu apakah korban sempat melakukan pertolongan gitu? Iya, ada nggak sih Bang kayak gitu teman korbannya Bang? Ya, kalaupun dia menjerit histeris sama aja, nggak ada orang yang bisa melihat kan, karena ini jauh dari pemukiman kan gitu. Apakah temannya bisa berenang juga Bang? Yang satu lagi masih sanggup dia menggunakan ponton itu. Yang ini kawan ini kan pertama berenang, kan tali ponton itu yang siling yang di atas itu agak jauh. Jadi ketika dia mau tenggelam dia nggak bisa lagi gapai tali siling itu, sehingga dia terbawa arus begitu. Karena tali siling itu kan bisa gak melonggar dia ketika berada di tengah. Oke. Kalau kita tadi tarik bisa kita lihat layar itu. Betul. Nah, kalau ke tengah dia kan bisa gak melonggar, jadi bisa digapainya. Ini dia masih di pinggir gitu, tapi sudah terbawa arus kan. Dia biasanya berenang katanya di situ. Tapi entahlah, nahas kan. Oke, Bang, sekarang korban dibawa kemana, Bang? Apakah masih di rumah sakit atau Korban belum ditemukan juga ditemukan. sampai sekarang ya, sampai per hari ya, ya Masih ampun. proses pencarian. Mungkin Ya ampun, di kasihan ya. ini ya di pintu airnya itu mungkin tersangkut ya Bang ya. Ada mungkin sampai di situ pencarian kurasa ya Bang ya. Iya, ada setidaknya tadi dari lokasi awal ada kita lihat 2 pintu air, dan yang ketiga itulah pintu air besar yang arusnya lebih besar, dia menuju aliran Sungai Sahan, tapi dia menuju turbin atau dam di mereka sebut. Nah, jadi ada beberapa sekat itu. Jadi kemungkinan besar dia berada di pusaran itu, hanya belum bisa ditemukan mungkin karena arus itu yang terlalu kencang, Kak. Oke, Bang Moritz, kira-kira Bang, kalau itu daerah perkebunan Bang, setelah kejadian ini kira-kira bakal diantisipasi nggak? Berharap jangan berenang di sini atau jangan, ngapain melewatin ini gitu karena ya? arusnya cukup ya, dalam itu kira-kira gitu. bakal ada peringatan seperti itu kah Bang? Nah, tadi kita sebutkan kita tanya juga langsung kepada Kades soal ini, karena beliau yang paling mengerti kondisinya kan. Sama halnya dengan Camat juga mengatakan tadi kita bakal buat himbauan, tapi memang sudah sejak awal mereka sebutkan itu, termasuk tadi warga-warga, karena ini kan daerah industri kawasan itu, jadi banyak orang yang datang ke sana tapi tak pernah mendaftarkan diri ke kepala desa, memperkenalkan diri gitu. Ini juga sebuah peringatan juga bagi masyarakat atau orang-orang yang datang ke sana, atau dia mau diam di sana atau tinggal di sana atau sebagai pekerja, tolonglah disampaikan identitasnya kepada kepala desa. Nah, kalau ada kejadian seperti ini kan nggak jadi susah kepala desanya, dalam arti dia tahu bahwa itu warganya. Ini warga Simalungun, sampai sekarang dia belum mendaftarkan diri kepada kepala desa. Itulah imbauan kepala desa tadi. Soal imbauan tadi, mereka sering mengatakan itu, maka masyarakat sekitar situ yang sudah lama tinggal sudah tahu dengan kondisi seperti itu, Kak. Oke, Bang. Berarti jadi ngingetin aku sama si almarhum si Iya, Ariel. benar. Seperti itulah berarti ya, Bang ya. Iya, tapi terserat jauh juga dia deh. Iya, Errol itu kan. Ya oke lah, kita tunggu kalau gitu laporan selanjutnya. Semoga ketika ini berita ini muncul lagi sudah ditemukan ya Bang ya. Semoga itu jalan Iya, terbaik. Terima kasih Bang Moritz untuk laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya Bang. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Kak Lani, terima kasih Kak Tarik, selamat sore Bedan. Jadi pelan-pelan Abang itu. Bahagia Bang ini. Kurasa Tapi, Kak, ngingeti kita kayak lapis legit. Tapi kasihan badannya. juga ya, Kak, udah 4 hari, berarti udah dari hari. Tapi tadi adek nanya korban Iya. dibawa kemana? Kok aku Iya, langsung shock gitu kan. Tadi kata Bang Moritz itu kok tiba-tiba langsung dibawa Iya, karena korban. aku nggak fokus kan, nggak fokus karena perutku lagi sakit Oh, nih. iya. Ayo cepet-cepet Kak, lanjut Aduh, langsung ke berita ketiga, iya. Kak. Tapi cantik loh, warnanya hijau ya kan. Iya, mungkin Hijau gitu, itu airnya. sungai kayak wajah aku ya, Kak. Hijaunya ya. Apa tadi? Aliran dari Danau Toba kan? Iya, berarti airnya mungkin dingin ya, atau mungkin pas dia keram kali. Kurasa juga. Iya kan bisa jadi keram kan. Jadi seperti itu ya kan, sama seperti yang kasus si Eril itu ya kan, airnya juga Dingin. di sana dingin. Iya, karena kan dia gletser kan.
kan. Betul. Mungkin di sana karena di Danau Toba itu kan airnya dingin ya kak ya, termasuk dingin ya kan? Nggak pernah ke Danau Toba ya? Pernah, Oh cuman iya. airnya biasa aja. Mungkin kulit ibu. Emang ibu mandi di situ? Enggak, celup-celup gini aja. Celup mandi lah, biar kalau tahu. kalau dingin di kolam renang pun kedinginan juga kita kan. Kalau Enggak lah, indoor, kalau indoor. Kalau kolam renang kan agak hangat gitu. dia, karena kan udah pakai campur kapur apa segala macam Tambah ya kan? air yang keluar dari tubuh ini ya Iya, kan. Dia betul. kadang-kadang adik-adik kan mau gitu ya kan. Semoga cepat ditemukan ya kak. Betul-betul. Korbannya. Jadi Dan kan nggak ada memakan korban lagi iyalah. gitu. Apalagi kan setelah dibuat warning kayak itu sama kepala desanya kan. Kades. Jadi kalau masyarakat yang apa gitu kan menetap di situ bilang-bilang ya kan. Iya betul. Kalau ada apa-apa kan tahu dia ya kan. Aduh. Aku mau kesini gitu ya. Kok bisa sama kawan lah ya kan rame-rame di situ karena dan kok bisa nggak usah berenang lah karena kan udah ada itu namanya ponton ya. Ponton namanya kan. Ponton itu yang talinya itu kan. Iya. Biar nggak bahaya juga kan berenang. Mungkin ya arusnya juga deras. Terus dalam juga sungainya dan dingin juga mungkin daerah sana. Itulah bikin bahaya juga kan. Aku baru tahu namanya pun ponton deh selama. Aku juga. Makanya kan tadi kan dijelasin sama abang itu. Untung dikasih tahu bang itu. Kalau enggak sampai sekarang penasaran aku ponton itu apa. Yang lompat-lompat itu enggak? Ya udah kak lanjut langsung ke berita Lanjut lah. ketiga kak. Ada fans kakak nih. Siapa fan? Yang tadi ini sama dengan hampir sama sih kasusnya sama yang pertama tadi kak, berita pertama kita Apa itu? tentang si Virgon. Aduh, itu lagi. Kan kakak senang, pasti kakak bakal menunggu tuh kan kasusnya sampai mana sih Tapi gitu tapi ya kan. istrinya kan apa? Mantan istri atau Oh istri? iya, kan belum putusan. Oh, belum putusan. Masih istri dong. Oke. Ya kan? Kalau Masih udah sidang putusan ya? baru mantan istri. Jadi kan dia tuh kayak lagi rame kali dihujat gitu. Oh gara-gara apa? Iya, yang pertama tau lah netizen ini kan, kadang mukanya dua. Aku rasa gini nggak kayak gitu sebenarnya. Jangan-jangan itu dibayar sama supaya naik gitu lagunya Virgon. Nggak mungkin lah sama mertuanya pun kayak gitu. kakaknya juga ikut ikutan loh. Oh iya, ngeri kali aku. Kakaknya lagi ribut di apa sih? Di akun sosial media di mana ngeri kali kakaknya. Apa kau diam aja kau gitu. Iya. Sama kayak mamanya. Oh iya. Ih, makanya Ya ampun. si Inara. Jangan-jangan kita disusul gitu. Diam kau kata ya ampun ngeri ya kan. Jadi si Inara pun jadi panen hujatan juga deh. Iya. Mulai dari dia pose yang buka cadar tuh ya kan, habis itu yang Terus kan yang dia bilang kulit sawo matang. padahal kan dia tidak mengatakan kayak gitu, sebenarnya dia kan nggak Dia kan mengatakan dirinya sendiri ya kan. terus macam aku yang si kulit sawo busuk gitu ya kan kak. terus kakak apa? kematangan. Kematangan. Terus ada lagi kan dek yang cerita yang dia foto selfie pakai handphone, pakai iPhone gitu, gara-gara itu aja pun langsung Emang kenapa deh selfie hujat. pakai handphone? Mungkin dulu aku kan ini Uhti kok gitu, mungkin gitu. Oh berarti Uhuti nggak boleh selfie berarti ya. Terus yang makeup waktu makeupnya dipermasalahkan, semua salah lah jadi. Iya, kalau netizen itu memang selalu maha benar. Cuman kalau misalnya udah tersandung, udah apa gitu kan, terus semangat ya udah gitu langsung ya kan. Nanti kok bermasalah apalagi naik sedikit lagi, kok kayak gitu ya kan, serba salah ya kan. Kan seperti kata DP. Apa? Netizen itu bisa dibeli, bisa dibayar. Oh iya, betul. Iya kan, tergantung mau ngomong apa, mau dihujat atau apa bisa. Tapi, kita pun bisa juga jadi netizen kok kita dibayar. Kita kan netizen deh, iya. apa pula kita adalah netizen. Tapi netizen tanpa dibayar kalau kita ya. Tapi kan netizen Indonesia itu adalah netizen terhebat, terkuat deh, sejagat raya di dunia ya. Kan? Pokoknya kalau bermasalah aja senggol ya kan sedikit ya kan. Fansnya ya kan. Iya, fansnya. Wih, akunnya sampai kena ban. Ngeri. Jangan ya? coba-coba sama kekuatan netizen Indonesia ya kan. Iya kan, netizen Indonesia ini sepertinya setia ya sama artisnya ya. Dia pokoknya kan dek, kalau lihat lah di postingan luar negeri pasti ada orang Indonesia yang komen. Iya. Aku selalu memperhatikan itu. Termasuk ibu kan? Enggak lah, aku asal di mana aku lihat kok ada ibu ini yang komen. Emang netizen sejati emang. Iya. Kadang-kadang aku like aja gitu ya kan. Siapa itu? Jadi di mana nanti kadang muncul ibu gitu lagi, kalau nggak lagi like komen. Berarti kan kecepatan informasi itu penting loh deh. Iya. Jadi kan kayak ada kayak nggak tahu harga
harga cabai segini, adik kan kakak kasih tahu Iya, kan betul. gara-gara kakak lihat dari sini kan gitu loh. Tapi enggak. Itulah fungsi sosial media sebenarnya. Oh gitu, sosial media itu fungsinya ya. Iya, bukan untuk Oke. menghujat. Betul Cuman kalau juga. memang yang pantas dihujat kita hujat aja nggak apa-apa ya kan. Kalau gitu kita lanjut lah. Ah, Udah kita selesai lanjut nih? aja. Oh belum ya, belum Iya, kita kayaknya baca. belum sampai intisarinya pun kita. Kita udah panjang ya kan. Kulitnya pun belum sampai Iya deh betul. sebenarnya. Jadi ada dari si musisi Virgon menjalani mediasi sidang cerainya dengan Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat Rabu 7 Juni 2023. Berarti hari ini ya? Iya, Hari ini. Dia kan pakai masker ya kan. Ada juga nih yang komen nih, aku kan baca komen juga. Yang pakai masker siapa nih? Si Virgo. Oh Virgo. Dibilang netizen kok jadi dia yang bercadar katanya. Aku kan jadi bingung juga ya kan, tapi like juga komentar. Emang netizen ini aduh nggak ngerti Iya, lah iya. kita ya kan. Agak payah gitu. cuman Mungkin ya. si Virgonnya lagi flu. Mungkin takut lagi flu, nanti, takut. Takut nanti nularin nanti kemana-mana. macam-macam nanti kita dihujat sama ininya. Kakaknya mamanya ya kan nggak apa-apa. Biar Bener kita ya. naik rating ya Oh, kan. kita naik rating. Nggak apa-apa. Biar bisa live juga di TikTok Iya, kita ya. sebenarnya sengaja ya kan. Jadi setelah menjalani mediasi lebih dari 1 jam, Chris kuasa hukum Virgon menyampaikan mediasi kliennya dan Inara Rusli menemui jalan buntu. Kok buntu? Kurasa ditanya mau mediasi nggak mediasi gitu-gitu kurasa. Mungkin bingung ya jadinya. Galau gitu. Iya, mereka tuh bingung mungkin mau udah atau enggak gitu atau kali mungkin ya. si Virgon lihat istrinya makin cantik. Iya, Dia kan apalagi dia udah gabung sama dokter Richard ya kan. Iya kan, makin glowing lah. Makin paten ini Kita kok ngapain dokter Richard ya? Iya. Mau dikasih apa? skincare lah ya. Jadi kan dia mungkin kan ditengok kok makin cun ya Iya kan, kan, makin- rumput ini ya makin kan. glow ya dulu kan kan. rumput tetangga cun ya kan. Tapi kan dari dulu emang dia cantik ya. Iya, cuman kan kayak gitu lah laki-laki deh ya kan. Udah cantik pun istrinya masih juga lihat ini ya kan. Iya betul. Serba salah. Lanjut deh ceritanya. Jadi Dek. si mediasinya tidak menemui titik temu. Mereka akhirnya sepakat soal perceraian. Hasil itu saya tahu dari hakim mediator, kata si Chris. Chris menambahkan, sidang cerai Virgon dan Inara Rusli akan kembali digelar pada Rabu 14 Juni 2023 dengan agenda pembacaan gugatan perceraian dari Inara. Berarti sekarang Inara juga udah ini ya Kak ya. Kemarin yang cerai pertama si Virgon kan? Bukannya Sinar ya? Inara ya. Sidang dilanjutkan ke agenda berikutnya, ucapnya. Dalam sidang berikutnya, Chris menyampaikan kalau Virgon akan memperjuangkan hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Inara. Ya memang anaknya kan, dua-dua. Yang mana anaknya? 3 anaknya. Anaknya 3. Oh, berarti seperti itu ya. Berarti ini macam anak yang inilah ya. Apa? 3 anak yang ditinggalkan gitu. Siapa itu? Jadi kan Virgon menyampaikan dia mau Apa mengasuh maksudnya? anaknya. Ya kan betul ya kan, ditinggalkannya kan mama sama anaknya kan. Oh iya. 3 anak yang ditinggalkan. Iya. Sebelumnya Virgon terlihat mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk sidang mediasi kedua dengan Inara. Pemandangan tak biasa terlihat ketika ada sejumlah anggota kepolisian menemani vokalis band Last Child, katanya gitu. Dia masih ada ya bandnya ya? Asih lah. Tak bicara sepatah kata pun, Virgon hanya terduduk sembari terus berusaha melalui kerumunan awak media. Ia mengenakan kemeja hijau dengan kupluk coklat. Virgon juga menutupi wajah dengan masker dan kaca hitam, itu kan. kacamata hitam. Berarti sekarang dia yang udah Bercadar. enggak lah, bermasker. Iya, dia menutupi apanya, wajahnya. Iya, mungkin karena takut diserang netizen lagi. Takut Netizen tuh cakar ya kan. iya salah, memang ada aja semua salah Iya. lah kan. Pakai masker salah, nggak Nggak pakai masker salah. lebih salah lagi Pakai ya kan. kupluk salah, nggak pakai kupluk salah. Apalagi ya kan. Salah aja ya. Sementara itu polisi yang mendampingi Virgon berusaha untuk membuka jalan agar sang musisi bisa lewat, katanya kan. Sembari berjalan, Sandi Arifin membantah jika itu adalah pengawalan untuk kliennya dalam sidang cerai hari ini. Gak ada pengawalan. Ini polisi dari sini kok, ujar Sandi Arifin di Pengadilan Agama. Virgon tetap diam 1000 bahasa ketika dirinya diberondong pertanyaan soal persiapan oleh awak media. Berarti banyak ya kayak awak media. Berarti awak media ini
titipan dari netizen. Iyalah. Ya kan? Bertanya kan. Perpanjangan tangan netizen orang ini. Iya benar. Termasuk kita lah ya kan. Ini kali kedua Virgon ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pertama ia hadir namun tak masuk ke ruang sidang katanya gitu, ya kan. Ini ada videonya kayaknya nih Kak. Kita lihat video dulu yuk. Check it out. Tertunduk pakai kacamata hitam, Virgon hadir di sidang mediasi perceraian. Inara tersenyum. Virgon dan Inara Rusli akhirnya dipertemukan dalam sidang mediasi kedua mereka. Dikutip dari Tribun Manado, sidang mediasi perceraian Virgon dan Inara Rusli digelar hari ini, Rabu 7 Juni, di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Momen ini tertunduk pakai kacamata hitam, Virgon hadir di sidang mediasi perceraian. Inara tersenyum. Virgon dan Inara Rusli akhirnya dipertemukan dalam sidang mediasi kedua mereka. Dikutip dari Tribun Manado, sidang mediasi perceraian Virgon dan Inara Rusli digelar hari ini, Rabu 7 Juni, di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Momen ini menjadi pertemuan perdana Virgon dengan Inara Rusli setelah isu keretakan rumah tangga keduanya mencuat di sosial media. Selain itu, pertemuan keduanya juga menjadi sorotan. Sejak datang, Virgon tak bicara sepatah kata pun. Dirinya hanya tertunduk sembari terus berusaha melalui kerumunan awak media. Ia mengenakan kemeja hijau dengan kupluk coklat. Virgon juga menutupi wajah dengan masker dan kacamata hitam. Sementara, Inara beberapa kali melempar senyum ke awak media, bahkan sempat melambaikan tangan dan menyapa. Keduanya kemudian diajak ke ruang mediasi. Setelah menjalani mediasi lebih dari 1 jam, vokalis grup band Last Child ini tak mau memberikan statement apa-apa terkait perceraiannya dengan Inara Rusli. Dia pun hanya meminta doa agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Saya nggak mau baca statement apa-apa. Semuanya supaya lancar. Di tangan tuh secara hukum segala macam nanti selain semuanya ke pengacara, nama statement banyak-banyak karena sebenarnya untuk masa depan anak-anak saya. Wijayono Hadi Sukrisno selaku kuasa hukum Virgon menyampaikan mediasi kliennya menemui jalan buntu. Pasangannya menikah pada tahun 2014 ini memilih sepakat untuk bercerai. Kris menambahkan sidang cerai Virgon dan Inara Rusli akan kembali digelar pada Rabu 14 Juni mendatang dengan agenda pembacaan gugatan perceraian dari Inara. Dalam sidang berikutnya, Kris menyampaikan kalau Virgon akan memperjuangkan hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Inara Rusli. Mediasi sudah dilaksanakan hampir 1 jam lebih ya. Jadi diskusi banyak hal, tadi keterangannya seperti itu dari hakim mediator dan mediasinya itu gagal. Jadinya tidak ketemu titik musyawarah antara kedua belah pihak. Jadi nanti di sidang berikutnya tanggal 14 itu kemungkinan mengikuti jadwal sidang yaitu pembacaan gugatan. Nah itu dia Kak, tentang si Inara dan si Virgon ya. Jadi Kak, apalagi yang mau Kak bahas hari ini selain tentang si Virgon ini? Ada nggak sih lain? Tadi katanya mau sibuk mau bahas tentang si Rebecca. Apa? Rebecca sama si apa? Rebecca yang minta maaf Kak bilang tadi. Jadi kok nggak dibacain? Di mana beritanya? Nggak Kan ada ada. di Tribun Medan. Oh iya, di Tribun Medan. Jadi Jadi kalau nggak boleh baca-baca kan tinggal nengok di sosial medianya. ya udah kalau gitu kita baca-bacain ini aja Kak. Apalagi Banyak mau nih ada dibaca? nih dari si Paling ini kayak terus-terusan loh, dia tuh minta dibacain. Apa sih maunya dia tuh? Katanya arusnya diam-diam makan dalam ya Kak, katanya. Kayak kasusnya si Eril anaknya Kang Emil ya Kak. Iya, yang tadi itu berita yang kedua ya, yang tadi Kak, yang tentang yang tenggelam ya, yang sampai sekarang belum ditemukan. Baru kan ini namanya demi suap nasi Kak. Ini tentang bahas yang mana? Berita keberapa nih? Yang mana? Berita ketiga ya. Ini Ibu nengok apa Bu? Enggak, tadi ada apa? Early ya kan, kirain Dr. Richard ya kan. Oh, kirain Dr. Menonton, Richard. apa Oh bukan. gitu. Nah, Bukan ya. hampir sama ya namanya ya. Oh bukan, ya udahlah kalau gitu ya. Ada lagi Kak yang mau disampaikan sama Itu Tribuners? aja lah, Tribuners. Pokoknya jangan lupa kalau misalnya kalian mau cari berita terupdate, pastinya Selama Sore Medan hadir untuk menemani kalian
Pokoknya jam 5 sore pastinya ya kan. Jangan lupa tap-tap layar, gift-giftnya kita tunggu ya kan. Iya betul. Jangan lupa pokoknya baca Tribun Medan pastinya di website kita, di cetak kita, di semua sosial media kita. Jadi ikutin semuanya kita ya kan, di follow ya kan. Jadi tahu kegiatan kita apa aja ya kan. Iya betul. Kalau kami di hari Rabu jam 5 sore pastinya. Kalau kalian mau melihat kami kembali ya kan. Jadi saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.